Waduh. Ngeri lihat teolog model kayak begini. Bagi saya ini teolog kampungan, teolog jalanan ini. Teolog goblokologi. Sangat-sangat saya sayangkan gitu loh. Himbauan saya kembalikan BMPT KKI kepada komitmen awal. Buang itu pengakuan iman dari BMPT KKI. Supaya kita tidak urus dan terjebak pertikaian teologis. Ya, polemik teologis. Polemik teologis tentang alat terigu tunggal itu sudah ribuan tahun, saudara-saudara. Kita mau bebas dari pertikaian itu, dibawa masuk lagi ke dalam BMPT KKI. Makanya saya bilang, buang itu. Kalau perlu kita buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi RMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Joshua Teu, teman-teman, ngamuk besar atas pengkhianatan yang dilakukan oleh teman-temannya. Jadi di sini ya, Joshua Teu bercerita kronologis masalah, kronologis kejadian yang menimpa BMPT KKI. Jadi teman-teman ya, BMPT KKI ini adalah sebuah lembaga, organisasi, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Kristen Indonesia. Ini adalah mitra pemerintah dalam menaungi sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia serta perguruan tinggi Kristen lainnya. Jadi bisa dibilang ini adalah jabatan yang sangat bergengsi, organisasi yang sangat bergengsi. Dan ternyata Joshua Teu, teman-teman, merupakan kepala tim pemenangan dari Pendeta Stefri Lumintang yang sekarang menjabat menjadi Ketua Umum BMPT KKI periode 2024 sampai 2028, menggantikan Pendeta Erastus Sabdono yang didesak mundur oleh orang-orang Kristen dan juga pendeta-pendeta lainnya. Kita tahu sebelumnya Pendeta Erastus Sabdono adalah ketua umumnya. Tetapi karena kontroversi pernyataan dari Erastus yang viral tahun lalu yang mengakui bahwa Yesus hanyalah utusan, mengakui bahwa Yesus bukan sumber dari keselamatan. Itu membuat orang-orang Kristen langsung ngamuk besar-besaran. Langsung para pendeta-pendeta mendesak Pendeta Erastus untuk mundur. Kamu sesat, kamu bidat, dan sebagainya. Dan saya sudah beritakan ya, tahun lalu, bagaimana viralnya Pendeta Erastus. Wah, itu luar biasa teman-teman. Karena saya salah satu yang meliput. Itu yang nonton sampai 500.000. Satu video, 500.000. Dan video lain ratusan ribu juga gitu. Belum lagi di channel yang lain ya, itu luar biasa. Bahkan saat saya ikut lari sore dengan teman-teman saya, yang notabene itu teman saya bawa teman-teman yang lain dan saya nggak kenal. Mereka bisa bahas Erastus Sabdono sampai dibilang ada channel Muslim yang ikut membahas Erastus Sabdono. Saya langsung wow, luar biasa. Dan ketua umum berikutnya Pendeta Profesor Stefri Lumintang. Ini nggak kalah viralnya, nggak kalah membuat kontroversi. Tetapi yang buat kontroversi bukan dia, tetapi anggotanya, yaitu Ketua Badan Biblika, Pendeta Dr. Yonatan Purnomo, di mana mereka membuat kajian biblika. Di situ terjadi pengakuan bahwa yang namanya doktrin-doktrin, yang namanya pengajaran-pengajaran, cabang-cabang di kekristenan, itu semua buatan manusia. Dan mereka mengakui ini sudah melenceng dari ajaran Yesus. Jadi semua ini sudah melenceng, teman-teman. Bayangkan, reformasi gereja dilakukan 500 tahun yang lalu oleh Martin Luther. Dalam waktu 500 tahun sudah ada 60.000 cabang. Mengerikan. 60.000 cabang dibuat atas asumsi, atas pemikiran manusia masing-masing. Seakan-akan mereka ini adalah perwakilan Tuhan. Seakan-akan mereka dipilih oleh Tuhan untuk menentukan bahwa yang benar ini seperti ini, yang lain salah, yang lain bidat, sesat. Luar biasa. Dr. Yonatan Purnomo mengakui itu kesalahan. Mengajak orang-orang untuk berani mengaku salah. Dan tentu saja, Profesor Stefri Lumintang sebagai ketua umum, itu kena juga, karena dia sebagai ketuanya. Langsung kena. Dan menurut Pendeta Joshua Teu, ini adalah hukum tabur tuai.
Karena apa yang ditabur oleh Stefri Lumintang itu adalah pengkhianatan. Sehingga dia mendapatkan balasannya seperti ini. Karena dia sudah zolim dengan Joshua Teu. Loh kok bisa zolim gitu? Apa hubungan dengan Joshua Teu kan begitu? Nah ini kan banyak teman-teman yang bertanya, apa hubungannya gitu? Apaan ini? Apakah ini beneran azab gitu kan? Karena kalau Polikarpus itu kan sedikit-dikit azab, azab, azab gitu. Nah, ini apa hubungannya gitu? Apa hubungannya Stefri Lumintang sekarang diserang habis-habisan, didesak mundur, stres, nggak bisa tidur, pusing, dengan Joshua Teu? Siapa Joshua Teu kan begitu? Nah, di sini Joshua Teu ceritakan ya, apa peran dia dan bagaimana dia dikhianati oleh Stefri Lumintang. Orang yang dia bantu untuk menduduki jabatan ketua umum. Jadi dialah tim pemenangannya. Dialah yang menskenariokan agar Stefri Lumintang bisa terpilih menjadi ketua umum. Tetapi air susu dibalas air tuba. Luar biasa. Mari kita dengarkan dulu ya, konspirasi jahat. Konspirasi jahat yang terjadi di BMPT KKI menurut Pendeta Joshua Teu. Kalau mau bicara anggaran dasar, saya lebih berhak bicara anggaran dasar. Saya tahu persis karena apa? Saya yang mendirikan badan musyawarah ini, BMPT KKI ini. Anda mau sangkali, itu namanya penipu kalau Anda mau sangkali bahwa saya pendirinya. Dan dari awal, saya dan Pak Thomas Penturi, Profesor Dr. Thomas Penturi, ketika itu selaku Dirjen Bimas Kristen, menterinya adalah Dr. Lukman Hakim Saifuddin, sejak mulai dirintis sehingga menghasilkan Sarasehan Nasional di tempatnya Pak Haritanu Sudibyo di iNews Tower, saya dan tim saya yang bekerja penuh. Kalau orang bilang itu tim 9 Pak Yosua, saya tahu tim 9 itu saya dan Pak Thomas yang bentuk. Ya, saya dan Pak Thomas. Orang-orangnya saya bisa runut nih. Orang pertama yang saya panggil untuk bergabung, Dr. Aryasa Supit. Kenapa? Karena saya tidak begitu mengenal banyak teolog-teolog yang berkompeten, yang bisa berorganisasi tapi punya wawasan teologis ilmiah yang cukup mumpuni. Dr. Aryasa Supit, saya kenal, beliau adalah sekretaris dari PDPTKI dan juga aktif di PASTI yang merupakan aras yang berbasis teologi Injili. Nah, beliau banyak tahu, banyak kenalan. Makanya Dr. Aryasa Supit setuju untuk membantu saya dan Pak Thomas mewujudkan ide gagasan mendirikan Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia ini, BMPT KKI ini. Lalu saya mulai tanya, siapa kira-kira yang kita mau ajak bicara. Lalu mulai nama-nama muncul dari Dr. Aryasa Supit. Pertama beliau tawarkan, coba kita ajak Pak Stefri Lumintang. Lalu kemudian kalau Pak Stefri ingat, saya undang Pak Stefri dengan Pak Aryasa Supit untuk kita makan di Kelapa Gading. Jadi bukan Pak Stefri dari awal, bukan. Apalagi Pak Arnold Tindas, bukan dari awal. Nanti setelah Pak Stefri baru Pak Arnold Tindas. Baru kemudian yang lain-lain muncul. Pak Nasokili, terus ada lagi Dr. Andreas Himawan. Lalu muncul lagi yang lain-lainnya. Pak Roland Octavianus. Ini semua orang-orang yang kemudian menyusul satu persatu untuk digabungkan menjadi tim 9, bahkan jadi tim 10. Dengan bertambahnya Dr. Insinyur Timotius Arifin, ya, pemilik STT Kingdom di Bali. Jadi dari Sarasehan Nasional kita sudah bentuk dan itu sepenuhnya tim saya yang kerja. Bukan saya mau angkat-angkat ungkit-ungkit, tidak, supaya orang tahu gitu loh. Karena selama ini saya juga didiskreditkan seolah-olah saya ini nggak ada artinya apa-apa. Mereka lah yang hebat-hebat mendirikan BMPT KKI. Itu kan yang beredar, saudara-saudara. Dan Joshua Teu ini, enggak lah, dia nggak ada apa-apanya. Loh, catatan sejarahnya, saya perintisnya, saya punya gagasan, ide, tanya sama Prof. Thomas Penturi sendiri, Dirjen Bimas Kristen. Dan saya yang bahkan mengupayakan sponsor berbicara dengan Pak Haritanu Sudibyo. Dari mana mereka bisa bertemu Pak Haritanu Sudibyo? Kalau bukan dari referensi saya, dan kita masuk dan berbicara. Lalu Pak Hari bantu. Bahkan ketika terjadi dialog dan mereka rasanya putus asa menghadapi Pak Haritanu yang mematahkan permohonan mereka untuk layak dibantu. Bahkan istri saya juga sempat ikut bicara loh. Lalu kami menegaskan lagi dan baru Pak Hari tergugah hatinya dan mengatakan, ya oke, saya bantu. Dan terselenggaralah dan beliau siap untuk juga menjadi salah satu narasumber di dalam Sarasehan Nasional yang berlangsung. Yang pembicaranya salah satunya adalah Profesor Dr. John Titalei, Profesor Dr. Thomas Penturi sebagai keynote speaker sekaligus dirjen ketika itu, Dr. Arnold Tindas. Dan semua materi mereka diolah oleh tim saya yang dikomandani oleh putra sulung saya.
Semua kami yang bekerja, beliau-beliau ini, dokter-dokter ini hanya tahu tampil dan berbicara. Ada Dokter Roland juga ikut menjadi moderator dan sekaligus pembicara kalau saya nggak salah, bersama saya juga salah satu moderator. Itu ada data-datanya semua kalau saudara mau lihat, saudara-saudara. Itu kronosnya ada, Sarasehan Nasional berlangsung itu. Dan saudara-saudara yang kekasih, banyak sekali kita perlihatkan kepada saudara itu jejak itu. Ya, bahwa dari awal saya yang berkiprah, bukan menyombongkan diri, tidak sama sekali. Tapi saya juga tidak rela kalau kemudian saya disingkirkan, dipinggirkan begitu saja. Dan dianggap tidak punya kontribusi apa-apa, nggak ada. Bahkan saya dianggap penipu, pembohong yang mengklaim bahwa BMPT KKI yang saya yang dirikan dengan Pak Thomas Penturi selaku penguasa sebagai dirjen ketika itu yang punya kekuasaan untuk melegalisir. Dan saya ketua steering komite nasional untuk penyelenggaraan Sarasehan Nasional sebagai cikal bakal untuk Kongres Nasional di Bali, tempatnya Pak Timotius Arifin, sehingga melahirkan BMPT KKI di sana. Dan yang berhubungan dengan Pak Timotius Arifin, bukan mereka-mereka, bukan para dokter, ketua umum, dan semuanya yang lain. Gak ada yang kenal Pak Timotius Arifin. Saya yang kenal. Waktu itu kami masih dalam GBI sama-sama juga, makanya kami cukup dekat. Dan saya ingat bahwa syarat yang diminta adalah, oke, kalau boleh saya ketemu dulu. Karena Pak Timotius Arifin ingin mendapatkan semacam peneguhan. Boleh nggak Pak Yosua bawa saya ke Dirjen untuk bicara dengan Dirjen Bimas Kristen sembari ada hal tertentu yang ingin dibicarakan. Saya bilang boleh. Dari situlah kemudian setuju bahwa akan diadakan di Bali. Tadinya rencana mau dibuat di Batu Malang, Batu. Ya, kita sudah survei ke sana. Ya, kita sudah sama-sama Pak Dirjen juga menghadiri doa tahunan nasional. Kemudian saya masih sempat ke Israel, sudah bisa kita putuskan setelah Pak Timotius Arifin bertemu dengan Pak Dirjen Bimas Kristen atas fasilitas koneksi yang saya berikan. Ya, jadi itu kronosnya, saudara-saudara. Dan kita ingat bahwa ketika kita komitmen mendirikan itu, saudara-saudara, di Bali, Kongres Nasional di Bali itu tempatnya Pak Timotius Arifin, komitmen paling mendasar kita yang kita tegaskan di situ, yang sudah kami sepakati berdua dengan Pak Thomas Penturi, bahwa badan musyawarah ini tidak mengurusi doktrin atau teologi dari sekolah-sekolah tinggi teologi ini. Tidak mengurusi doktrin teologi, tidak mengurusi dogma. Yang kita urusi adalah institusi, lembaga PT KKI. Terutama mereka yang bermasalah kita tolong. BMPT KKI akan menjadi lembaga yang bisa memediasi dan menegosiasikan apa-apa yang bisa menjadi jalan keluar penyelesaian masalah dari STT-STT yang bermasalah. Itu komitmen awalnya begitu, saudara-saudara. Karena apa? Kita tidak masukkan yang namanya doktrin, apalagi pengakuan iman. Karena BMPT KKI bukan gereja. Makanya saya juga heran, usul dungu, bagi saya ini usul yang paling konyol gitu loh. Hanya untuk menyingkirkan Erastus Sabdono, Dr. Erastus Sabdono dan Joshua Tewu yang dianggap berseberangan dengan doktrin teologi mereka. Lalu mereka mensiasati untuk memasukkan doktrin teologi anutan mereka, yaitu Allah Tritunggal Tertullianus yang diberhalakan itu. Yang ternyata sekarang dibidatkan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Iya, saudara-saudara, gara-gara inilah permufakatan jahat saya namakan ini. Karena apa? Saya kalau lihat semata-mata cuma kecemburuan kok. Mereka menganggap dirinya doktor-doktor teologi yang pakar, yang punya pengikut mayoritas, menganut ajaran Tritunggal. Dan kemudian saudara-saudara, mereka bilang, masa kita di BMPT KKI dipimpin oleh seorang Dr. Erastus Sabdono dengan Dr. Joshua Tewu yang punya teologi berbeda, berseberangan dengan kita. Wah, kita harus rebut itu. Waduh. Itu penyebab kekacauan yang sekarang gara-gara pengkhianatan terhadap komitmen pertama berdirinya BMPT KKI. Itu saudara-saudara, segala macam skenario kudeta, segala macam skenario-skenario untuk menyingkirkan Dr. Erastus Sabdono, terlebih Joshua Tewu. Itu namanya permufakatan jahat yang tolol gitu loh. Anda siapa? Baru masuk aja di BMPT KKI udah gayanya bukan main, belagunya bukan main. Tapi saya sayangkan teman-teman juga yang ikut dari awal sebagai tim 9 dan tim 10 yang ikut dalam konspirasi jahat ini. Saya teringat bahwa Dr. Eliver Raja Guguk itu memang peserta dari awal tapi bukan masuk dalam tim 9, tidak masuk dalam tim 10. Beliau hanya peserta saja pada waktu itu. Dan waktu
Pak Erastus Sabdono mundur, ini kita potong-potong ceritanya. Pak Erastus mundur sebagai ketua BMPT KKI pada waktu yang lalu. Lalu kami menyelenggarakan kongres di Hall STT Ekumene di Kelapa Gading, MAG, Mall Arta Gading. Sebelumnya, saudara-saudara, kami menggunakan 3 hari sampai 4 hari nginap di hotel untuk membahas anggaran dasar BMPT KKI, untuk memutakhirkan dan menyempurnakan anggaran dasar BMPT KKI, ya, yang ikut sama saya sebagai ketua tim perumus anggaran dasar BMPT KKI yang resmi, ya, pada waktu itu yang resmi. Itu ada Dr. Stefri Lumintang, ada Dr. Eliver Raja Guguk, ada Dr. Pontus Sitorus, ada siapa lagi? Beberapa Dr. Panilitandi almarhum. Kami buat itu berapa hari? 3 hari. 4 hari lalu kami sidangkan dan sudah ketok palu anggaran dasar yang resmi yang sudah dimutakhirkan dan sudah disempurnakan. Tapi kemudian terjadi skenario yang waduh, nggak tahu ini akal bulus dari mana. Tapi kemudian menghasilkan kongres luar biasa dengan segala macam dalil alasan apapun, ya, yang dimotori pada waktu itu oleh Dr. Arnold Tindas. Dan yang saya terkejut ketika saya mengalah untuk kepentingan orang banyak, untuk ikutlah. Yang penting BMPT KKI bisa baik, dan saya sudah bicarakan juga sama Dr. Arnold Tindas dengan Pak Stefri dan yang lain-lainnya. Mereka senang saya mau ikut dan tidak memprotes secara keras. Tapi kemudian saya terkejut ketika tim perumus baru dibentuk, tim perumus anggaran dasar baru dibentuk, dan saya tidak dimasukkan. Bahkan saya sudah mengusulkan diri saya juga masuk di dalam tim perumus, karena dari awal saya yang mengurus, tinggal nanti dikombinasi mana yang perlu tambah kurang hasil rumusan anggaran dasar yang kami buat dengan Pak Eliver Raja Guguk dan Pak Stefri dan lain-lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Saya disingkirkan, lalu kemudian saudara-saudara terjadilah anggaran dasar yang penuh nafsu jahat, memasukkan pengakuan iman. Ini yang saya bilang, aduh, ini perumusan anggaran dasar yang paling konyol, bodoh dan tolol, botol banget. Pak, saya harus bicara begini, karena pengakuan iman itu punya konteks, yaitu gereja. BMPT KKI bukan gereja dan tidak perlu pengakuan iman, karena STT ini bukan satu aras teologi semua, enggak, beda. Makanya begitu dimasukkan pengakuan iman di dalamnya, saya bilang ini siapa sih yang merumuskan? Tapi saya terkejut, Pak Eliver Raja Guguk juga katanya ikut merumuskan dan menyetujui. Pak Eliver setuju, semua setuju nih teman-teman yang merumuskan anggaran dasar sebelumnya. Saya bilang ini munafik semua ini. Saya nggak nyangka kalau Pak Eliver Raja Guguk, Pak Stefri Lumintang dan beberapa teman yang lain berkhianat terhadap tim perumus sebelumnya. Tapi ya sudahlah, demi kebaikan BMPT KKI, saya menahan diri dan mengikuti sampai selesai. Dan nah ini dia nih, ternyata di dalam kongres itu, saya pikir saya punya andil besar untuk menampilkan Stefri Lumintang sebagai ketua umum yang banyak ditolak orang ketika itu, dan bahkan Pak Stefri Lumintang sendiri agak kecil nyalinya waktu itu. Bahkan takut, tidak mau maju sebagai calon ketua umum BMPT KKI karena saingannya raksasa semua ini. Dr. Arnold Tindas, ya, sebagai sepuh ketika itu dianggap oleh ya orang-orang yang berseberangan dengan pengurus yang sah. Lalu ada siapa lagi? Dr. Irwan, ini rajanya Batam ini. Wah, ini pengikutnya banyak sekali dan sangat populer ketika itu, yang sangat powerful. Dr. Stefri Lumintang melihat agak keder juga. Saya tahu. Tetapi mereka lupa. Saya ini seorang organisatoris. Talenta saya, karunia saya di situ, bos. Passion saya di sini. Orang saya bisa dirikan panggung ini, masa saya nggak bisa selesaikan masalahnya? Jadi apa yang terjadi, saudara-saudara? Akhirnya dengan lobby-lobby yang saya lakukan dengan banyak teolog-teolog, pimpinan-pimpinan STT ketika itu, dan termasuk memaksa Pak Stefri Lumintang, Bapak harus pimpin, Bapak harus jadi ketua umum, paling tidak bersaing dulu, masuk. Ya, nanti kita usulkan, karena dia tidak masuk bursa katanya, bahkan dia sudah pernah menolak, tidak ingin, ya malu-malu kucing lah istilahnya toh. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya beliau bilang, sudah Pak Joshua gini dan seterusnya. Biasa gayanya Pak Stefri kan, malu-malu kucing, saudara-saudara. Ya oke. Akhirnya jadi kucing malu-maluin nih. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara kronologisnya ini supaya saudara tahu. Dan akhirnya apa? Saudara sendiri saksikan kok bagaimana saya berperan untuk menjadi juru kampanyenya Dr. Stefri Lumintang. Agar apa? Sahabat saya ini yang akhirnya mengkhianati saya bisa duduk sebagai ketua umum. Berhasil, saudara-saudara. Suara terbanyak pada Pak Stefri Lumintang, karena pada waktu itu jujur sahabat saya, Dr. Irwan, itu melakukan blunder dalam orasi beliau. Pak Arnold Tindas juga sebenarnya punya kans besar, tapi dalam pidato beliau blunder.
Justru Pak Stefri yang memainkan orasi yang manis, disertai dukungan militan dari yang namanya Joshua Tewu dalam menggalang voters. Itu semua orang tahu kok, saya keliling kemana-mana, saya bicara, saya lobby sana-sini, saudara-saudara. Dan saya mainkan peran saya untuk berbicara, menggairahkan suasana rapat itu. Dan hasilnya, Dr. Stefri Lumintang jadi ketua umum. Dan di sela-sela waktu itu, kami bicara berdua. Ini saya buka aja di sini. Pak Stefri Lumintang berjanji kalau boleh masuk kategori bersumpah bahwa saya akan tetap duduk sebagai salah satu ketua pengembangan organisasi. Kursi saya yang tidak boleh diambil oleh orang lain itu tetap ada. Itu janji Pak Dr. Stefri Lumintang kepada saya. Saya bicara begini di muka publik ini, saudara-saudara. Kalau dia mau bantah silakan aja. Tuhan yang tahu, Tuhan jadi saksi kami. Dan apa, saudara-saudara? Saya ini resmi keputusan atau pendirian struktur kepemimpinan yang dibangun oleh Pak Stefri Lumintang sebagai ketua umum. Kongres menyerahkan kekuasaan penuh kepada Pak Stefri Lumintang untuk membangun struktur itu dengan komposisi orang-orang yang telah dipilih menjadi pengurus walaupun belum ditempatkan. Dan saya salah satu adalah orang yang masuk di dalam penjaringan badan pengurus, anggota badan pengurus hasil Kongres Jakarta. Jadi ketuk palu resmi, saya anggota badan pengurus, cuma belum ditempatkan bersama dengan yang lainnya. Itu diberikan kekuasaan penuh kepada Pak Stefri sebagai ketua umum untuk menempatkan orang-orang yang telah ditetapkan Kongres sebagai anggota badan pengurus. Tapi kemudian muncullah akal-akali konspirasi jahat untuk menyingkirkan saya dengan apa? Menciptakan apa yang disebut dengan fakta integritas untuk saya harus tunduk kepada anggaran dasar yang baru, yang ada pengakuan iman, produk rekayasa dari teolog-teolog jahat, pengkhianat komitmen awal pendirian BMPT KKI. Ini sejarahnya saudara tahu. Dan kalau saya mau gugat ini, saya menang, saudara-saudara. Ya, karena Kongres Nasional ini mengorbankan yang namanya seorang Dr. Joshua Tewu yang merupakan pendiri dan juga sah menjadi badan pengurus hasil Kongres, tapi disingkirkan tanpa alasan. Ya, kalau dibilang anggaran dasar itu pengkhianatan, saudara-saudara. Dan saya bisa gugat itu kalau saya mau. Ya, anggaran dasar rekayasa dari persepakatan jahat ini dengan memasukkan hal konyol seperti pengakuan iman dalam BMPT KKI yang notabene bukan gereja, dan konteksnya pengakuan iman itu salah tempat, salah konteks, salah kedudukan. Itu tempatnya pengakuan iman itu di gereja, bukan di BMPT KKI. BMPT KKI bukan gereja. Aduh, kok botol banget sih. Saya nggak ngerti. Itulah karena nafsu jahat sudah dibutakan. Jadi akal sehatnya para teolog ini yang berkonspirasi. Saya nggak menuduh semua teolog di BMPT KKI ya. Karena ini yang bermain hanya orang-orang tertentu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara ini perlu ditekankan. Jadi ini penyebabnya, saudara-saudara. Kenapa rusuh ini? Karena kalian sendiri. Kamu tabur angin menuai badai ini. Jadi jangan marah, jangan ngamuk kepada Pak Yonatan. Ya, karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kamu tabur pengkhianatan, kamu tuai pengkhianatan, saudara-saudara. Jadi jangan salahkan Pak Yonatan, salahkan dirimu. Dan kalau saya menghimbau kembali kepada anggaran dasar yang lama, seperti Indonesia menyerukan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saudara-saudara, kenapa saya harus bicarakan ini? Karena dari awal BMPT KKI didirikan, saudara-saudara, tidak beraliansi dengan yang namanya gereja-gereja sinodal atau aras-aras gereja nasional. Walaupun mereka bisa jadi mitra. Ya, jadi tidak terpolarisasi dengan teologi-teologi yang berbeda. Saya mau beritahu, orang-orang yang ingin menyulap BMPT KKI menjadi gereja dengan memasukkan pengakuan iman, terutama pengakuan iman tentang Allah Tritunggal, 3 pribadi yang merupakan triteisme dalam kajian biblikanya Dr. Yonatan Purnomo, mereka adalah orang-orang yang tidak diterima di lembaga aras STT yang lain seperti Persetia. Kan ada Persetia, itu golongan dari gereja-gereja Protestan dan teolog-teolog ekumenis. Lalu ada Pasti, ini Injili punya. Ini basis teologinya ada ini. Persetia, Pasti, terus ada Pesatpin Pantekosta di bawah kepemimpinan Dr. Eliver Raja Guguk. Ini baru dibilang aliansinya teologi. Aras STT ini berdiri berdasarkan teolog-teolog yang mereka anggota-anggotanya anut, saudara-saudara. Kelompok Protestan, kelompok Injili, kelompok Pantekosta dan Karismatik. Ada lagi PDPTKI. Ini khusus untuk
dosen dan perguruan tingginya. Saudara-saudara, itu semua ada. Cuma karena mereka ini teolog-teolog baru yang saya juga heran ini. Saya mau sebutkan nama-nama mereka, saya nggak mau. Karena apa? Kalau saya sebut mereka, mereka jadi top, jadi populer. Karena beberapa di antara mereka juga YouTuber gitu loh. Jadi kalau saya sebut mereka, mereka senang gitu loh. Memang itu yang mereka harapkan. Karena mereka suka sebut-sebut saya di konten-konten yang mereka buat. Karena apa? Kalau Joshua Tewu disebutkan di konten mereka, laris, banyak yang nonton gitu loh. Jualan Joshua Tewu di media sosial lumayan, menuai banyak penonton, saudara-saudara. Kan hanya segelintir orang yang ribut-ribut. Kalau hitung-hitung paling 7 orang yang ribut, paling top itu 7 orang yang ribut-ribut di BMPTKK ini, yang suka bawa angin badai. Hanya 6-7 orang lah, saudara-saudara, yang suka bikin kacau BMPTKK ini. Nah, ini mereka-mereka ini orang-orang yang tidak diterima di tempat-tempat lain. Tidak diterima di Persetia, tidak diterima di Pasti, tidak terima di Pesatpin, mungkin tidak diterima di PDPTKI, artinya tidak diterima sebagai pengurus. Mereka nggak dihitung, nggak dianggap gitu loh. Tapi kemudian mereka lihat, BMPTKI ada nih, wah oke, kita mainkan, coba saja. Ini kan bisa saja anggapan saya begitu, saudara-saudara. Kenapa? Karena begitu ngototnya, begitu gilenya, orang Betawi bilang gile bener, ingin merebut kekuasaan. Untuk apa dengan kasus ini menuntut Stefri mundur, Dr. Stefri Lumintang mundur? Untuk apa? Kalau bukan untuk menyenter kekuasaan, kedudukan Dr. Stefri Lumintang untuk menjadi ketua umum. Suruh Dr. Yonatan mundur. Untuk apa? Karena Anda tergiur dengan posisi ketua dan ketua umum. Cuma karena Dr. Nasokili Giawa nggak banyak ngomong aja, makanya Dr. Nasokili sih agak berhikmat juga. Diam-diam aja udahlah. Kemana angin bertiup, di situ aja gue ikut. Aman, posisi aman kan. Ya, jadi itu mungkin begitu. Jadi saudara-saudara, yang namanya badan musyawarah itu tempat orang-orang berkumpul bermusyawarah. Nggak ada urusan doktrin, teologi, atau apalagi pengakuan iman. Blok, aduh, jangan ngeblok lah pikirannya. Ya, jadi ini persoalannya, akarnya di sini. Lalu diobok-obok lah. Atau mungkin ada orang yang cemburu lihat BMPTKKI besar, lalu menyusup masuk dan mengobok-obok dari dalam. Karena dia lihat, oh ini ada nih yang kita bisa pakai. Ada tokoh-tokoh tertentu di BMPTKKI yang punya persoalan dogmatis berdasarkan perspektif mereka. Itu yang mereka pakai gitu loh, saudara-saudara. Aduh. Ngeri lihat teolog-teolog model kayak begini. Bagi saya ini teolog kampungan, teolog jalanan ini. Teolog goblokologi. Sangat-sangat saya sayangkan gitu loh. Himbauan saya, kembalikan BMPTKKI kepada komitmen awal. Buang itu pengakuan iman dari BMPTKKI. Supaya kita tidak urus dan terjebak pertikaian teologis. Ya, polemik teologis. Polemik teologis tentang Allah Trigu Tunggal itu sudah ribuan tahun, saudara-saudara. Kita mau bebas dari pertikaian itu, dibawa masuk lagi ke dalam BMPTKKI. Makanya saya bilang, buang itu. Kalau perlu kita buat musyawarah khusus atau kongres luar biasa, nggak masalah, demi menyelesaikan persoalan. Buang itu pengakuan iman itu, nggak diperlukan di BMPTKKI. Bukan tidak menghargai, saya orang yang suka menghargai. Saya punya nilai toleransi yang tinggi, saya punya spirit toleransi yang tinggi. Berbeda agama saja saya sangat menghormati satu dengan yang lain, apalagi kita sesama Kristen. Ya, tapi BMPTKKI bukan tempatnya yang namanya pengakuan iman. Pengakuan iman itu tempatnya, rumahnya di gereja. Kalian sudah dengar ya? Bagi saya ini bukan hal aneh, bukan hal yang mengejutkan. Biasa itu, teman-teman. Ujung-ujungnya apa? Kepentingan. Ujung-ujungnya ini kan semua kepentingan. Pengen jadi ketua, pengen jadi dapat posisi, tikam sana, tikam sini. Dan kita sudah lihat bagaimana Erastus Sabdono, yang menurut saya sangat bijaksana ya. Sangat bijaksana orangnya. Saya mengagumi beliau. Ini biar kalian tahu. Karena saya lihat pribadi dari Pak Erastus luar biasa. Bagaimana dia memperlakukan orang, bagaimana dia ngomong, bagaimana dia dengan keluarganya. Itu top, teman-teman. Terlepas dari pemahaman dia beda dengan kita ya. Ajaran dia beda dengan kita. Karena bagi kita ya dia tersesat juga gitu. Walaupun dia mengakui Yesus sebagai utusan, tapi itu tersesat juga. Tapi secara kemanusiaan, saya harus acungi jempol buat Pak Erastus. Susah dapat orang sebagus itu sekarang. Ya, ini biar kalian tahu. Dan pendeta Erastus itu kan dicongkel, digoyang, karena memang konspirasi-konspirasi jahat. Ini semua, ya ujung-ujungnya kalian tahu sendirilah. Popularitas, jemaat, posisi, uang, dan sebagainya. Dan bagaimana yang jelas-jelas BMPTKKI itu tidak boleh mengurusin pengakuan iman masing-masing. Mengurusin doktrin masing-masing. Karena BMPTKKI itu kan membawahi sekolah
teologinya, bukan pengakuan iman. Pengakuan iman tuh di gereja, ini saya setuju. Karena nggak sesuai dengan spirit organisasi ini saat dibentuk. Kecuali dari awal waktu dibentuk, wajib Trinitas, di luar Trinitas nggak boleh masuk. Kalau dari awal seperti itu oke, tapi ini di tengah jalan. Kalau kita dengar ya, ADRT-nya itu diubah di tengah jalan. Diubah dengan penuh nafsu jahat. Joshua Teu disingkirkan. Tiba-tiba pengakuan iman Trinitas dimasukkan ke dalam ADRT. Dan menurut Joshua Teu, orang-orang ini adalah orang-orang munafik. Ya, munafik. Padahal mereka ini adalah doktor. Mereka ini adalah pendeta besar, teman-teman. Kok bisa ya? Organisasi keagamaan yang diisi oleh tokoh-tokoh agama, tetapi begitu mengerikan, begitu penuh dengan konspirasi. Bahkan Stefri Lumintang, seorang yang kita lihat ya, pendeta, yang kita lihat wah bijaksana, ternyata tega mengkhianati Joshua Teu, temannya, sahabatnya, orang yang membantu dia mendapatkan posisi sebagai ketua umum. Ngeri teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, ya saya cuma menyampaikan apa yang terjadi menurut versi Joshua Teu. Apakah benar seperti itu? Ya nanti kita lihat reaksi, klarifikasi dari pihak lawannya. Tetapi di sini kita bisa lihat kekecewaan begitu besar di dalam Joshua Teu ini, teman-teman. Kecewa sekali dari cara dia menyampaikan, emosi yang meluap-luap. Karena dia dijanjikan sebagai ketua, ya, ketua bagian pengembangan organisasi. Dijanjikan posisi itu. Tapi terakhir, dia nggak bisa duduk. Kenapa Joshua Teu nggak bisa duduk? Karena dia tidak sesuai dengan ADRT. Iman Joshua Teu itu oneness. Itu oneness. Sedangkan di ADRT nggak boleh. Harus Trinitas. Wow. Tapi saya salut ya. Di sini saya juga harus katakan saya salut dengan Joshua Teu yang tetap berpegang teguh dengan pengajaran oneness-nya, dengan iman oneness-nya. Karena kita tahu teman-teman, dulunya Joshua Teu itu pendeta yang lumayan besar. Apalagi waktu dia masih di bawah payung GBI. Masih bareng pendeta Gilbert Lumondong. Ini dua orang ini disidang. Gilbert disidang, Joshua Teu disidang. Dipertanyakan iman dia. Dipertanyakan apakah kamu Trinitas atau oneness? Gilbert Lumondong jelas-jelas dalam khotbahnya kita tahu iman dia itu iman oneness. Bagi orang yang ngerti ya. Tapi kalau bagi jemaat umum, orang Kristen awam nggak ngerti apa itu oneness. Apa itu gitu kan? Mereka nggak ngerti. Tapi kita yang tahu, kita tahu ini coraknya. Kita tahu warna doktrinnya, warna imannya. Tapi Gilbert Lumondong lebih memilih tunduk. Lebih memilih tunduk dengan GBI. Ya udah, dia mengalah. Dia mengatakan, oke, saya Trinitas. Mengakui iman Trinitas yang dia sendiri nggak ngerti, dan dia sendiri sebenarnya tidak punya iman kepada Allah yang Trinitas itu, Tritunggal itu. Memalukan menurut saya. Gilbert memalukan menurut saya. Artinya dia melawan hati nuraninya sendiri. Sedangkan Joshua Teu memilih mengundurkan diri. Nah, sebelum dipecat, dia ngundurin diri. Ini agak bagus. Dan kalian kalau mau lihat ceritanya ada di konten-konten sebelumnya. Bagaimana Joshua Teu itu disidang. Dan dia tahu, kalau dia tetap oneness, dia akan dipecat. Jadi sebelum dipecat, dia mengundurkan diri. Hebat juga. Padahal saat itu dia punya pilihan. Dia punya pilihan untuk menyangkal imannya, kembali kepada Trinitas, dan tetap boleh gunakan bendera GBI. Karena bendera GBI ini lebih laku, teman-teman. Anda lebih gampang dapat jemaat kalau Anda pakai label GBI. Tiba-tiba orang baru pindah ke lingkungan Anda, lihat, oh gereja GBI, oke saya ke sana. Tapi Joshua Teu memilih, udah, keluar, nggak apa-apa. Mulai dari bawah lagi. Mulai. Tetapi dia nggak mau menyangkal imannya. Bagus. Untuk hal ini, ya kita acungin jempol. Termasuk dalam hal ini juga, di BMPT KKI. Supaya dia bisa jadi ketua pengembangan, ya dia tinggal bilang aja kan, oke saya Trinitas. Saya menyangkal iman oneness saya. Tapi dia nggak mau. Dia tetap berpegang teguh kepada iman oneness-nya, Allah Esa-nya. Kan begitu. Salut.
Dan yang dia lakukan adalah membongkar konspirasi jahat yang terjadi di dalam. Nah, ini bagus biar teman-teman di luar sana tahu. Biar teman-teman Kristen yang ada di luar sana tahu apa yang terjadi di dalam. Mengerikan. Pemuka agama. Tapi kelakuan seperti ini. Ini harus diusut nih teman-teman. Harus dicek. Terjadi konspirasi yang begitu jahat. Dan apa yang dibilang JT ya kita maklum. Kalau sempat Stefri Lumintang memang melakukan hal itu, maka dia harus menuai dosa yang dia lakukan. Menuai apa yang dia tabur. Pengkhianatan. Maka dia juga dapat pengkhianatan. Kan begitu. Sekarang Stefri Lumintang tuh diserang. Diserang dari orang-orang yang teman-temannya sendiri. Temannya sendiri menyuruh dia untuk mundur. Kenapa? Karena temannya juga pengen nih jadi ketua. Pengen jadi ketua umum, pengen jadi ketua Biblika. Itulah Yonatan juga didesak mundur. Terjadi kudeta. Kalau kita bilang, wah ini aksi kudeta. Ya kita wajar. Kalau kita lihat spiritnya ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya yang namanya kutuk turunan itu ada. Benih itu ada. Kalau senior kamu, dasar kamu itu adalah protes, maka ke bawah itu akan tukang protes. Dulu kerjanya protes sana protes sini, ya udah kamu akan menabur juga, kamu diprotes orang. Itu wajar. Spiritnya spirit seperti itu, pengkhianatan, protes, dan sebagainya. Wah, ngeri. Ngeri ya. Kalau kalian tanya kepada Gilbert, dia bilang, nanti saya doakan lah ya. Doakan, saya patahkan kutuk. Kutuk pengkhianatan. Ini harus orang tahu nih teman-teman. Masa organisasi yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang kredibilitasnya terpercaya, orang yang akademis, doktor, profesor yang ngisi, tapi kok kelakuannya gini gitu. Sama seperti anak-anak SD yang lagi berantem loh. Ya, tapi itu internal mereka lah ya. Nanti ada yang bilang, wah kamu ngapain ikut-ikutan? Oh saya cuma kasih tahu Pak. Saya cuma bantu Joshua Teu mengeluarkan undang-undangnya. Kasihan dia terzolimi teman-teman. Apapun ceritanya saya kenal dengan Pak Joshua Teu. Saya pernah ditraktir makan. Nah ini juga jangan dilupakan gitu. Saya pernah diundang makan oleh Pak Joshua Teu. Jadi dia sedang sakit hati, sedang kecewa, ya kita bantu nih. Biar kalian tahu apa yang terjadi. Terlepas ya, apakah benar atau tidak pernyataan Joshua Teu, ya silakan. Kalau nggak benar, kalian laporkan Pak Joshua Teu. Sudah fitnah kalian. Sudah fitnah BMPT KKI, kan seperti itu. Kalau saya cuma memberitakan. Tidak saya tambah-tambah, tidak saya ubah. Memang seperti itu, dan ada buktinya, kan dia yang ngomong tuh. Dia yang ngomong, teman-teman. Jadi, ini mengejutkan. Kalau saya cuma mereaksi. Kita cuma memberikan pendapat kita. Janganlah seperti itu. Dan saya nggak tahu, apakah Stefri Lumintang ini akan bertahan? Karena ini baru saja menjabat. Bayangkan, baru beberapa bulan menjabat, udah kena badai seperti ini. Ngeri ya, ngeri teman-teman. Kita nggak tahu apakah dia bisa bertahan sampai masa jabatannya selesai, ataukah dia akan terjungkar, akan disingkirkan. Ya kita tunggu, kita lihat. Tapi saya cukup salut dengan Yonatan Purnomo. Dr. Yonatan Purnomo konsisten. Walaupun sekarang nggak dikasih panggung, disingkirkan juga. Tetapi dia konsisten bahwa memang ada yang salah ini. Ada yang salah dengan ajaran kita. Bagus, bagus. Ya kita butuh orang jujur, karena orang jujur sekarang yang susah. Orang yang pintar ngomong banyak. Luga kalau bicara pintar ngomong. Siapa yang meragukan kepintaran Luga untuk ngomong? Ya untuk ngomong, untuk bacot-bacot. Tetapi kita nggak butuh orang seperti itu. Kita butuh orang yang jujur. Oke? Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Makasih buat teman-teman yang sudah mendukung ya, sudah ada di sini, sudah nonton channel ini. Makasih, dan semoga ini bisa menginspirasi kita. Dan kalian jadi tahu apa yang terjadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.